Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan perkuliahan kita, yaitu pertemuan yang ketiga. Kalau di SAP adalah pembahasan yang kedua ya. Tentunya ini kelompok 2 akan membahas tentang histori teologi Islam ya, bagaimana awal mula munculnya Islam ya, mulai dari awal sampai periode klasik, karena kita hanya membahas pada tataran teologi Islam yang klasik. Mari kita lihat dulu tentang awal mula munculnya teologi Islam. Ternyata teologi Islam muncul itu diawali oleh fenomena skisme ya. Akan tetapi ini tidak terjadi di awal politik di zaman Nabi, yaitu pada waktu Nabi besar Muhammad SAW waktu di Madinah itu politik berjalan dengan lancar. Lahirlah piagam Madinah. Walaupun di Madinah Nabi posisinya adalah sebagai orang yang hijrah, yaitu dengan istilah adalah kaum muhajirin. Kemudian justru pendatang ya, Nabi besar Muhammad itu adalah pendatang dari Mekah datang ke Madinah. Beliaulah yang dijadikan oleh pemimpin. Jadi di sini pemimpin itu kadang tidak ditentukan oleh putra daerah, tetapi adalah orang yang memiliki kemampuan. Selama mampu memimpin, memiliki jiwa pemimpin ya, itu berhak untuk menjadi pimpinan. Jadi awal politik zaman Nabi khususnya di Madinah tidak terjadi konflik. Baru terjadi konflik itu adalah ketika zamannya Utsman bin Affan. Ketika zamannya Abu Bakar, zamannya Umar itu masih terkendali. Nah, ketika zamannya Utsman itu adalah terkenal dengan fenomena sikisme ya. Ini istilah sikisme ini adalah diambil dari bukunya Nurholis Majid ya, atau lengkap ya, tentang judulnya itu tentang kritis historis proses dini perpecahan sosial keagamaan Islam. Juga Budi Munawar Rahman juga membahas tentang kontekstualisasi doktrin Islam dalam sejarah. Jadi awal mulanya adalah fenomena sikisme ya, perpecahan sosial keagamaan dalam tubuh umat Islam. Apa yang dimaksud sikisme tersebut? Ya, contoh sikisme ini adalah yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Beliau adalah khalifah ketiga ya, khalifah ketiga yang populer dengan istilah adalah al-fitnah al-kubro ya. Fitnah yang sangat besar ya, terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Fitnah apa di situ? Utsman bin Affan itu dituduh pada zaman itu adalah sebagai nepotisme. Padahal kalau kita mengingat jasa dan keistimewaannya seorang sahabat ya, seorang Utsman bin Affan ya, sejak 6 tahun terakhir di masa khilafahnya, pandangan tersebut itu didasarkan pada kebijakan politik khalifah. Memang Khalifah Utsman bin Affan itu kena desakan dari kerabat Utsman, yaitu dari Bani Umayyah ya, dari Bani Umayyah.
ya, Bani Umayyah itu memang mendukung sekali dengan Utsman bin Affan, memang masih keluarganya ya. Jadi disitulah muncul nepotisme ya, sehingga melihat politik semacam itu ada sekelompok ya, yang ingin ya Utsman bin Affan itu tidak menjabat menjadi khalifah ya. Bahkan sampai-sampai ya Utsman bin Affan itu disingkirkan dengan paksa. Kelompok ini adalah, ada yang mengatakan dari Mesir ya, yang menuntut untuk Utsman bin Affan itu adalah dilengsarkan dari kekuasaannya ya. Kemudian setelah itu pada tahun 656 Utsman bin Affan itu berhasil dibunuh. Tetapi tidak ada yang tahu siapa pembunuh sebenarnya Khalifah Utsman bin Affan. Hal ini muncul suatu pertanyaan sampai pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Bahkan pendukung Ali bin Abi Thalib itu diduga terlibat dalam aksi pembunuhan. Ya. Jadi pada waktu itu terjadilah konflik internal antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah yang awalnya itu adalah keluarga dari Utsman bin Affan menuduh bahwa pendukung Ali bin Abi Thalib itu telah membunuh Utsman bin Affan. Maka ini lahirlah perang Siffin ya. Atau peristiwa yang melahirkan arbitrase ya. Arbitrase. Kemudian nih, Khawarij itu aslinya itu mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khawarij ini tidak setuju dengan pendapat Ali bin Abi Thalib, akhirnya keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ya. Karena merasa bahwa arbitrase ini adalah hukum jahiliyah, hukum manusia ya. Bentuk sengketa, bentuk penyelesaian sengketa yang tradisi jahiliyah ini tidak sejalan dengan Al-Quran dan prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu dengan kajian teologis surat Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, ini menganggap orang yang tidak menggunakan hukum Allah maka dianggap seperti orang kafir. Gini. Jadi Khawarij itu menuduh Ali bin Abi Thalib itu tidak tegas ya, tidak menggunakan hukum Allah. Maka Khawarij itu keluar dengan dalih adalah surat ini umat Islam ini masa-masa gentingnya ya. Kemudian setelah itu ternyata Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh umat Islam sendiri, yaitu Ibnu Muljam ya. Ini dari Khawarij ya. Beliau orang yang alim, cuma faham agamanya ini dalam ayat tertentu memahami yang seperti dikatakan Khawarij tadi, wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, sehingga membunuh Ali bin Abi Thalib ya. Karena menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang kafir dalam tanda kutip, ini versi Ibnu Muljam yang tidak menggunakan hukum Allah. Maka dari sini Khawarij ini adalah sebenarnya murni politik, namun kemudian menjadi persoalan teologis yang tadinya itu adalah tentang orang yang tidak menggunakan hukumnya Allah ini. Jadi selanjutnya adalah setelah konflik politik, awal mulanya politik, yang kedua adalah konflik internal dari pemahaman umat Islam sendiri. Umat Islam sendiri ini
dapat dikategorikan yang dibahas tentang bagaimana akal, bagaimana wahyu, bagaimana konsep iman, bagaimana konsep kufur, perbuatan manusia, sifat-sifat Tuhan. Ini yang nanti terjadi perbedaannya, terutama konsep iman dan konsep kufur ya. Pada masa itu terjadi perdebatannya. Nah, status hukum muslim yang melakukan dosa besar ya. Dosa besar. Hasan Basri menjadi dosa muridnya adalah Wasil bin Atok ya. Ini adalah Mu'tazili ya. Mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan Khawarij yang menjustifikasi kafir ya. Orang yang melakukan dosa besar itu adalah kafir, dan pelaku dosa besar menurut Khawarij itu boleh dibunuh. Sedangkan yang tidak ikut pada perpolitikan itu adalah Murji'ah. Murji'ah itu walaupun orang melakukan dosa besar akan tetapi tetap disebut mukmin. Tetapi Wasil bin Atok Mu'tazilah ini adalah posisi tengah-tengah. Mangzilah bainal mangzilatain, antara kafir dan mukmin. Ya begitu. Ini muncullah di sini penjelasan saya, muncullah aliran Khawarij yang tidak setuju dengan pendapat Ali bin Abi Thalib. Bahkan dari salah satu kelompok Khawarij itu membunuh Ali bin Abi Thalib. Muncullah Murji'ah. Murji'ah ini tengah-tengah, yang tidak ikut-ikut dalam masalah politik, inginnya itu hanya beribadah aja. Bahkan Murji'ah itu mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu tetap mukmin, tidak kafir. Ini Murji'ah. Jadi Murji'ah itu adalah pandangan yang menyerahkan bahwa urusan iman atau urusan kafir itu diserahkan kepada Allah ya. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang ini muncul Mu'tazilah, Wasil bin Atok itu posisi tengah-tengah, yaitu menempati posisi antara kafir dan mukminin, mangzilah bainal mangzilatain. Jadi dari sini kesimpulan histori tentang teologi Islam itu awal mulanya adalah karena masalah politik ya. Masalah politik, masalah fitnatul kubra. Utsman bin Affan itu terbunuh ini karena sebagian kelompok menuduh bahwa Utsman bin Affan itu menumpuk kekuasaan dikuasai oleh negaranya, dikuasai oleh keluarganya sendiri, yaitu nepotisme itu, sehingga sebagian kelompok ingin membunuh Utsman dan akhirnya Khalifah Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian setelah terbunuh tetapi tidak tahu siapa yang membunuhnya, akhirnya kemudian yang dituduh adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Walaupun setelah Khalifah Utsman bin Affan yang menguasai kekhilafahan adalah Ali bin Abi Thalib yang didukung oleh mayoritas umat Islam, tetap Ali bin Abi Thalib tidak mampu membendung, tidak mampu menyatukan umat Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh pengikutnya sendiri yang dahulunya menjadi pengikut, kemudian keluar menjadi Khawarij itu, yang Ibnu Muljam itu. Ini adalah fitnatul kubra, terjadi mulai dari zamannya Utsman bin Affan. Setelah itu muncullah faham keagamaan tentang konsep, bagaimana konsep iman, bagaimana konsep kafir yang saya jelaskan tadi. Wa man lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Orang yang tidak menggunakan hukum Allah itu disebut kafir. Disitulah mulai muncul konflik. Eksternal itu karena politik, kemudian internal itu adalah karena pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri masih berbeda. Untuk itu melihat sejarah munculnya teologi Islam ini atau ilmu kalam ini, perlu kita ambil hikmahnya.
kita itu harus memiliki sikap toleran, kita harus tabayun ya, kita harus mencari kejelasan yang pasti, misalnya tentang pembunuhan Utsman, kita harus klarifikasi, kemudian tentang konsep iman dan kafir, kita harus hati-hati, karena umat Islam itu adalah musuh terberat itu adalah dalam diri umat Islam sendiri. Itu marilah kita setelah mempelajari sejarah teologi Islam ini kita kembangkan, karena peristiwa sejarah itu akan berulang. Indonesia sendiri ini dengan berbagai macam organisasi ini masih terbentuk asarnya. Apabila di Indonesia di zaman sekarang ini kelompok yang keras yang dikit-dikit menuduh kafir itu adalah terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Walaupun Khawarij itu tidak ada, walaupun Murji'ah ini yang hanya ingin beribadah saja, tidak dalam tanda kutip tidak ingin ngurusi duniawi, politik apa. Ini ada sekelompok kita yang terpengaruh dengan Murji'ah. Ada juga yang terpengaruh dengan Mu'tazilah yang mengedepankan rasio ya. Walaupun di awal saya jelaskan tentang bahwa semua aliran nanti itu adalah referensi primernya itu adalah Al-Qur'an, referensi sekundernya adalah eh, akal, tetapi Mu'tazilah ini adalah dosisnya untuk akal itu lebih tinggi. Ya tetap memang dari kesemua aliran ini ada yang mengatakan tidak sesat. Semuanya adalah berawal dari pemahaman wahyu atau pemahaman Al-Quran yang berbeda-beda. Sehingga dari pemahaman tersebut muncullah hasil atau pemikiran yang berbeda-beda juga. Untuk itu kita perlu hati-hati dan marilah kita kembangkan sikap toleran. Maka ada juga yang mengatakan doa Allahummarham ummata Muhammad. Ya Allah, berilah kerahmatan kepada umatnya Muhammad. Ini kalau kita membaca doa tersebut, ini tergolong adalah termasuk wali abdal. Ini istilah-istilah ini dari penelitian seorang manusia ini. Termasuk orang yang baik kan, waliullah itu termasuk orang yang baik. Jadi di sini ini kita juga harus menjaga persatuan antar umat Islam atau dengan umat yang selain Islam ya. Kita juga jangan memandang ya, apabila ada teman atau tetangga kita tidak sholat kemudian kita menyatakan kafir, bahkan kita membunuhnya seperti Khawarij, maka kita akan berhadapan dengan HAM ya, hak asasi manusia atau hukum di Indonesia ya. Jadi seperti teori-teori nanti itu tidak bisa kita kembangkan. Kita harus berhati-hati untuk memilih memahami pemahaman ya. Jadi untuk itu marilah kita ambil hikmah tentang historisitas teologi Islam ini, sehingga umat Islam tidak mudah untuk dipecah belah. Umat Islam akan menjadi kuat. Demikian yang saya sampaikan. Silahkan dikembangkan di referensi-referensi yang sudah saya share, ataupun bisa dikembangkan dengan referensi yang lain yang Anda ketahui. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.